Bersama-sama menempuh jenjang pendidikan pasca sarjana Prodi Manajemen Universitas Lancang Kuning Pekanbaru Riau. Tercetus ide berawal dari pemenuhan pelaksanaan tugas sistem informasi manajemen, maka digagas suatu tugas bersama. Belajar dengan dosen sistem informasi namanya. Setelah itu pulang ke rumah. Sebelum giat ini kita buka, yuk bersama-sama kita ucap bismillah. Di toko besi ada kayu tertata, kayu dilem sangat melekat. Inilah persembahan dari kelompok kita, silahkan ambil bila ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan tidak lupa kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan kesehatan. Yang saya hormati Bapak Dr. Bambang Supeno MM, dan yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswa pasca sarjana. Izinkan kami memperkenalkan diri dari kelompok 6. Saya sendiri Irwan Saputra, yang kedua Riki Haryansah, dan yang ketiga Sri Misriani. Adapun tugas kami yang berjudul Sistem Informasi Keuangan. Sebelum saya memaparkan tugas kami, saya memilih quotes. Orang bijak mengatakan ilmu itu bukan apa yang dihafal, melainkan apa yang bermanfaat bagi orang lain. Semoga pemaparan kami ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, saya akan langsung memaparkan tugas kami. Definisi sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan adalah untuk menjelaskan subsistem CBIS atau Computer Based Information System yang memberikan informasi kepada orang atau kelompok, baik dalam perusahaan maupun di luar perusahaan, mengenai masalah keuangan perusahaan. Informasi ini disajikan dalam bentuk laporan periodik, laporan khusus, hasil dari simulasi matematika, komunikasi elektronik, dan saran dari sistem pakar. Sistem informasi keuangan mempunyai 3 tugas pokok. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan uang yang akan datang, atau dengan kata lain, meneliti, mencari untuk kebutuhan keuangan terhadap perusahaan tersebut. Yang kedua, membantu perolehan dana tersebut. Dari sistem ini diharapkan dapat menggambarkan bagaimana cara memperoleh atau mendapatkan dana-dana untuk perusahaan ini. Contohnya bisa dari penjualan saham atau menarik investor untuk menanam dananya kepada perusahaan tersebut. Yang ketiga, mengontrol penggunaannya. Dari pengontrolan ini, seluruh anggaran atau rencana dari kegiatan perusahaan tersebut diharapkan dapat sesuai apa yang dikeluarkan dan apa yang direncanakan, sehingga perusahaan ini dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, model sistem informasi keuangan. Dari model sistem informasi keuangan ini ada subsistem input dan subsistem output. Dari subsistem input ini ada 2 sumber. Yang pertama sumber internal dan sumber lingkungan. Dari sumber internal terdiri dari sistem informasi akuntansi dan subsistem audit internal. Sedangkan dari sumber lingkungan
terdiri dari subsistem intelijen keuangan. Dari proses ini akan disimpan di database. Dari database ini akan mengeluarkan subsistem output. Subsistem output ini terdiri dari subsistem peramalan, subsistem manajemen dana, subsistem pengendalian. Dari seluruh proses model sistem informasi keuangan ini akan digunakan oleh pemakai atau user. Baiklah, untuk slide selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan kami Riki Haryansah. Kepada Riki kami persilahkan. Baik, selanjutnya saya meneruskan dari paparan rekan saya, Bapak Irwan Saputra. Terima kasih Pak Irwan, saya lanjutkan slide berikutnya. Macam-macam subsistem input. Yang pertama adalah sistem informasi akuntansi, kemudian sistem audit internal, 3 adalah sistem intelijen keuangan. Sistem informasi akuntansi, tugas pengolahan data perusahaan dilaksanakan oleh sistem informasi akuntansi atau SIA yang mengumpulkan data yang menjelaskan kegiatan perusahaan, mengubah data tersebut menjadi informasi, serta menyediakan informasi bagi pemakai di dalam maupun di luar perusahaan. Sistem audit internal. Audit internal adalah kegiatan melakukan analis, mengevaluasi, dan mempengaruhi operasi perusahaan secara independen dari sudut pandang keuangan. Auditor adalah orang yang bertugas memeriksa catatan akuntansi untuk menguji kebenarannya. Sistem intelijen keuangan. Subsistem intelijen keuangan berusaha mengidentifikasi sumber-sumber terbaik modal tambahan dan investasi terbaik bagi kelebihan dana. Untuk mencapai tujuan ini, subsistem informasi keuangan mengumpulkan data dan informasi dari pemegang saham, masyarakat keuangan, dan pemerintah. Baik, selanjutnya saya serahkan slide berikutnya kepada rekan saya, Ibu Sri Mistiani. Silakan, Bu. Baik, terima kasih untuk Pak Riki dan juga Pak Irwan yang sebelumnya sudah menjelaskan tentang beberapa tema terkait dengan kelompok tugas kita. Saya lanjutkan kembali, berikutnya adalah macam subsistem output yang meliputi sistem peramalan, subsistem manajemen, dan subsistem pengendalian. Sistem peramalan merupakan metode non-kuantitatif, tidak melibatkan perhitungan data tetapi didasarkan pada penaksiran subjektif dan penalaran. Kemudian metode kuantitatif menggunakan analis agresi dan perhitungan statistik melalui software komputer. Kemudian subsistem manajemen dana, yaitu pengelolaan arus kas yang tujuannya adalah untuk memastikan bahwa arus masuk pendapatan lebih besar dari arus keluar biaya. Yang berikutnya untuk memastikan bahwa keadaan ini akan tetap stabil sepanjang tahun. Dan berikutnya adalah subsistem pengendalian. Mengendalikan penggunaan dana merupakan data yang dikumpulkan oleh subsistem pemrosesan data guna untuk menghasilkan laporan yang menunjukkan bagaimana uang tersebut digunakan. Di antaranya, operasinya meliputi proses penganggaran, laporan anggaran, dan rasio kerja. Kemudian dapat kami simpulkan bahwa dari sistem informasi keuangan ini adalah yang pertama, dari pengelolaan data-data akuntansi menjadi sebuah informasi dalam bentuk laporan periodik, laporan khusus, hasil dari simulasi matematika, kemudian elektronik, dan saran dari sistem pakar. Dan kesimpulan yang kedua adalah sistem informasi keuangan memenuhi kebutuhan manajer
maupun elemen-elemen lingkungan perusahaan atas informasi yang menjelaskan status keuangan perusahaan tersebut. Baik Bapak Ibu yang kami banggakan dan teman-teman semua yang sangat kami banggakan, demikian persembahan dari kami dengan tema Sistem Informasi Keuangan dipersembahkan oleh Irwan Saputra, Riki Harensyah, dan Sri Misriani di bawah bimbingan dosen Dr. Bambang Supeno MM. Makan jajan berbahan ketan. Ketan dibeli oleh Christian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Moga tayangan ini mendapat perhatian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.